Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Elisa Duyanti, Saya Elsa Nurtami, Saya Jennifer Putri Fantikasari, saya Alpina, saya Azrin. Saya Ripal. kami akan menjabarkan tentang poin ketiga dan poin keempat tentang kode etik pariwisata. Untuk poin 3, pariwisata sebagai faktor pembangunan berkelanjutan, yaitu bahwa sektor pariwisata tidak hanya bertujuan meningkatkan kunjungan wisata, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga lingkungan, dan memberdayakan masyarakat. Berikut poin-poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama, kelestarian lingkungan hidup, yaitu upaya menjaga dan memelihara kondisi lingkungan agar tetap seimbang dan berkelanjutan. Hal ini mengandung perlindungan terhadap udara, air, tanah, hutan, dan keanekaragaman hayati dari kerusakan akibat aktivitas manusia. Inilah contoh kasus yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membuang sampah sembarangan seperti contoh di samping ini. Kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya seperti di sungai atau jalan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sampah yang menumpuk dapat menyumbat saluran air, menyebabkan banjir dan mencemari sumber air. Yang kedua, penggunaan air secara berlebihan seperti di samping ini. Menggunakan air secara berlebihan seperti membiarkan keran air terbuka saat tidak digunakan dapat menyebabkan pemborosan sumber daya air. Kemudian, kelestarian sumber daya alam yang langka dan berharga, yaitu upaya menjaga dan memelihara sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan memiliki nilai penting bagi kehidupan manusia serta ekosistem agar tetap tersedia dan berfungsi secara berkelanjutan. Yang pertama, penggunaan energi fosil secara berlebihan. Penggunaan kendaraan pribadi yang berbahan bakar minyak secara berlebihan meningkatkan konsumsi energi fosil. Hal ini menyebabkan penipisan cadangan minyak bumi dan meningkatkan emisi rumah kaca yang berdampak pada perubahan iklim. Untuk yang ketiga, melindungi warisan alam yang terjadi dari ekosistem dan melestarikan satwa liar yang terancam punah, yaitu menjaga dan merawat lingkungan alam seperti hutan, sungai, serta laut-laut, hewan-hewan langka agar tidak rusak atau punah. Inilah contoh kasus yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Plastik sulit terurai dan bisa membunuh hewan laut seperti penyu atau ikan yang tidak sengaja memakannya. Yang kedua, tidak membeli produk dari hewan langka, misalnya tidak membeli tas dari kulit ular langka atau aksesoris dari gading gajah, dan tidak mengkonsumsi telur penyu yang langka pada saat ini. Yang keempat, pengaturan arus wisatawan dan pengunjungan, yaitu mengelola jumlah dan perilaku orang yang datang ke tempat wisata, supaya lingkungan tidak rusak, budaya lokal tetap terjaga, dan semua orang bisa menikmati tempat itu dengan aman dan nyaman. Inilah contoh kasus yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membuat aturan ketat untuk perilaku wisatawan. Misalnya, dilarang memberi makan hewan liar atau membawa pulang kerang dari laut. 5. Menghormati warisan alam dan penduduk-penduduk setempat serta sesuai dengan daya dukung tempat wisata tersebut. Yang pertama, bertanggung jawab dan sadar lingkungan, yaitu mereka membawa pulang sampah mereka dan tidak meninggalkan jejak di pantai. 2. Menggunakan jalur resmi saat menjelajahi area pantai dan tidak mengganggu penyu yang sedang bertelur. 3. Membeli makanan dan minuman dari warung milik penduduk setempat, yaitu membantu perekonomian lokal. 4. Menggunakan fasilitas umum dengan bijak seperti hammock dan sepeda sewaan serta tidak merusak alam sekitar. 6. Masyarakat di wilayah tempat sumber daya berada mempunyai hak dan kewajiban khusus terhadap sumber daya tersebut. Prinsip bahwa masyarakat di wilayah tempat sumber daya berada mempunyai hak dan kewajiban khusus terhadap sumber daya tersebut berakar dari konsep keadilan sosial, hak adat, dan pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat. Contohnya, mematuhi aturan adat masyarakat di wilayah destinasi wisata. Poin ketujuh, menghormati warisan seni, arkeologi, dan budaya. Menghormati warisan seni, arkeologi, dan budaya berarti menjaga, melestarikan, dan menghargai peninggalan-peninggalan sejarah yang memiliki nilai seni, sejarah, atau budaya dari masa lalu.
Misalnya dengan tidak menyentuh atau merusak peninggalan bersejarah yang ada di museum daerah. Untuk yang kedelapan, sumber daya keuangan yang diperoleh dari kunjungan ke situs dan monumen budaya yang seharusnya setidaknya sebagian digunakan untuk pemeliharaan, perlindungan, pengembangan, dan penghias warisan. Pendapatan dari kunjungan wisata harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan. Yang kesembilan, produk budaya, kerajinan, dan cerita rakyat tradisional dapat bertahan dan berkembang, bukan malah mengalami degradasi, dan menjadi standar produk budaya seperti kerajinan tradisional dan cerita rakyat. Merupakan warisan tak benda yang mencerminkan identitas nilai dan sejarah suatu masyarakat agar warisan ini tidak mengalami penurunan kualitas secara berlebihan. Contohnya kasus yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pelestarian pengembangan bentuk modern dari produk budaya tanpa kehilangan nilai aslinya, kerajinan tradisional dengan desain modern, dongeng rakyat dalam bentuk animasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.